Episode 3 King The Land dimulai dengan Guwon yang berpakaian rapi tiba di tempat wawancara yaitu King Hotel di Pulau Jeju. Semua orang kagum termasuk Sarang yang rahangnya terbuka, sebagian karena dia sedang makan macarons. Tapi wawancara dimulai dengan awal yang sulit saat Sarang mengolok-olok rambutnya dan dia memanggilnya karena gugup. Wawancara dimulai dan beberapa pertanyaan pertama adalah tentang ibunya dan bagaimana dia menjadi salah satu pendiri. Hua Ran yang menonton wawancara tersenyum. Dia berjalan pergi dan Sarang mencoba memperbaiki situasi dengan berbicara tentang ibunya. Semua orang berkomentar tentang bagaimana dia alami. Sementara itu, Guwon merasa pusing tapi dia menyadari bahwa Hua Ran mempermainkannya dan dia kembali. Dia menyuruh Sarang untuk mengepakkannya. Dia mengomentari matahari terbenam dan mereka pergi menontonnya. Dengan membelakangi kamera, senyumnya jatuh. Setelah wawancara, mereka berhadapan dan dia mengatakan kepadanya untuk tidak mengacaukan mata pencahariannya. Dia mengambil langkah maju mengancam dan bertanya apakah dia bahkan tahu apa yang dia lakukan dalam wawancara. Sang Sik yang bersemangat muncul di tengah saat foto matahari terbenam mereka menjadi tren. Dia berkomentar tentang bagaimana mereka harus menggunakan konsep romantis untuk pemotretan keesokan harinya dan Guwon menyatakan hanya satu pemotretan per lokasi yang akan diambil. Dia kemudian merajuk sambil melihat jam saku yang rusak dan mengingat kembali kenangan bersama ibunya ketika dia masih muda. Sementara itu, di markas King Air, pramugari senior Yo Soo Hyun sibuk mengambil sisa berat badan dan mengolok-olok Pyong Hwa yang berbobot 53 kg. Soo Hyun, bagaimanapun, tersenyum untuk Rowoon dan bahkan membebaskannya dari penilaian. Tidak senang dengan cara dia menindas yang lain, dia memintanya untuk menimbang dirinya sendiri tetapi dia kabur. Pada penerbangan berikutnya, Rowoon menyemangati Pyong Hwa yang disuruh melakukan diet. Dia memberinya syal untuk ibunya sebagai ucapan terima kasih karena telah membantunya terakhir kali. Dia menggoda bertanya di mana hadiahnya tapi dia hanya mengatakan dia adalah anak yang baik. Hal-hal tidak begitu menyenangkan di pemotretan karena Guwon menolak untuk tersenyum karena dia tidak menyukainya. Fotografer kehabisan akal. Sarang memanggilnya untuk menjadi bayi nepo dan memintanya untuk tidak memecatnya hanya karena dia tidak dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Dia membual bahwa dia bisa melakukan segalanya dengan sempurna tetapi ketika dia tersenyum, itu adalah seringai sepihak. Sulit bagi Guwon untuk tidak terlihat begitu tampan sepanjang waktu, tapi dia melakukannya bahkan fotografer pun terkejut. Tapi asisten yakin dia bisa Photoshop tersenyum. Bidikan berikutnya ada di perahu dengan Guwon memegang ikan kecil dan berpura-pura besar dan berat. Muak dengan perintah, dia hanya membuangnya kembali ke laut. Fotografer yang kesal kembali ke perahu terpisah tapi perahu Guwon dan Sarang rusak. Dengan topan di depan mata, Guwon panik tapi pengemudi menolak untuk mempercepat perbaikan. Sementara itu, manajer Dal kaget melihat aturan barunya untuk menghentikan tradisi intimidasi di toko bebas bea belum diikuti. Kesal, dia memutuskan untuk kembali ke cara lama jika ini juga berarti tidak ada hari libur untuk anggota staf senior. Para senior meminta maaf dan Dal memperingatkan mereka bahwa ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk memperlakukan semua orang dengan adil. Hari sudah larut malam saat kapal Won berhasil kembali ke darat. Namun, mereka berakhir di Pulau Mini, Gapado. Tidak ada satu orang pun yang terlihat atau layanan telepon apapun. Takut, tapi tidak ada pilihan lain. Won mengikuti Sarang. Mereka mulai bertengkar lagi karena Won mengaku tidak takut tapi hampir pingsan saat seekor ayam melewatinya. Dia mencoba menenangkan diri dengan tinju udara tetapi benar-benar pingsan ketika dia melihat seorang wanita. Dia bangun di sebuah rumah tradisional di mana dia melihat jimat, topeng, dan pasangan dengan pisau. Pakaiannya sendiri diganti dengan pakaian petani dan dia mulai berteriak memanggil Sarang. Mencoba melarikan diri, dia jatuh dari jendela hanya untuk melihat Sarang dengan pakaian serupa. Ternyata dia membawanya ke wanita yang dilihatnya, salah satu pemilik hotel. Pemilik mengira mereka pasangan dan mereka dengan keras menolak. Pasangan itu mengeluarkan alkohol khusus mereka dan Sarang menggoda Guwon bahwa dia mungkin seorang yang ringan. Tentu saja, ini berubah menjadi kompetisi. Pada tegukan pertama, mereka menyadari betapa kuatnya tapi menolak untuk menjadi yang pertama menyerah. Beberapa botol kemudian, mereka mabuk dan berkelahi saat Guwon menyuruh Sarang berhenti tersenyum. Dia menamparkan wajahnya dan memberinya ceramah untuk melakukan perjalanan listrik ketika semua orang harus diperlakukan dengan adil. Dia menjulukinya Snobigu dan dia memanggilnya Pony Chon karena palsu. Namun,
Dia menganggapnya sebagai pujian karena tidak mudah bersikap sopan kepada semua orang setiap hari. Dia akhirnya bertanya mengapa dia benci tersenyum dan dia bilang itu karena orang memakainya sebagai topeng. Sebuah kilasan ingatan tentang arloji saku yang jatuh dan dia berteriak, terpotong ke staf hotel yang tersenyum menakutkan padanya ketika dia masih muda. Sarang berharap ada seseorang yang tulus yang telah tersenyum padanya. Perhatiannya jatuh pada kincir dan dia tersenyum mabuk. Dia terpesona olehnya dan dia tiba-tiba menamparkan dirinya sendiri. Dia mengatakan padanya untuk tidak tersenyum meskipun itu tulus tapi dia menolak. Dia tersenyum lagi sambil meminta minuman dan dia menatapnya dengan saksama. Mereka pergi ke kamar mereka dan crash. Namun, di pagi hari mereka menyadari bahwa satu-satunya pembatas kamar mereka adalah tirai. Dan mereka mengetahuinya dengan cara yang paling memalukan saat sarang mencoba melepas kaus kakinya sambil berdiri dan jatuh ke tirai. Itu rusak dan dia mendarat di atas Guwon yang sedang tidur. Dia melompat dan dia menguntitnya. Dia tiba-tiba gugup tetapi dia hanya membuka jendela di belakangnya. Dengan kapal berikutnya kembali ke Jeju dalam beberapa jam, pemilik menawarkan sepedanya untuk Won dan istrinya. Won tidak mengoreksinya dan bersepeda ke sarang. Tentu saja, dia menolak pada awalnya tetapi dia menggoda dia dengan pandangan dan dia melompat. Mereka akhirnya menikmati pulau dengan Won tersenyum pada dirinya sendiri. Selama pembayaran, pemilik tiba-tiba menarik tagihan lebih dari 650.000 won. Guwon tidak keberatan membayar tapi dia tidak membawa dompetnya. Kapten kapal muncul dan kesal karena Chaebol menolak membayar. Dia akhirnya mengungkapkan bahwa pemiliknya adalah ibunya dan sarang menyadari bahwa mereka sedang ditipu. Dia menghitung dengan harga yang wajar dan menurunkan tagihan menjadi 350 won. Dia juga bertanya-tanya apakah kapten berpura-pura kapalnya tidak berfungsi untuk membawa bisnis ke hotel ibunya. Dalam perjalanan pulang, Guwon bertanya-tanya mengapa sarang berusaha keras padahal dia bisa dengan mudah membayarnya. Dia merasa bahwa penipuan itu salah dan uang harus diperoleh dengan jujur untuk menjaga integritas seseorang. Dia juga meminta maaf atas wawancara tersebut karena dia menyadari dia terluka meski dia tidak tahu kenapa. Kembali ke rumah, ketiganya mengejar minuman. Mereka bertanya-tanya tentang Guwon dan sarang mengatakan dia orang brengsek. Daal kemudian bertanya tentang Rowoon dan hadiahnya. Pyonghua mengklaim dia adalah seorang junior dan menepisnya. Mereka mengantar Daal pulang ke putrinya dan geli karena tidak ada dari mereka yang memiliki mobil karena penghasilan mereka tidak banyak. Adapun Won, ketua Gu sangat marah dengan sikapnya karena satu pertanyaan. Dia menyuruh Won untuk berhenti mencari ibunya karena uang adalah satu-satunya hal yang penting. Tidak ada yang namanya cinta selain tugas untuk orang-orang seperti mereka. Tapi Won bilang dia tidak akan berhenti sampai dia mengetahui kebenarannya. Gu pergi dan Huaran mengejeknya. Won bilang dia tidak pernah tertarik mengambil hotel darinya jadi seharusnya dia tidak pernah main-main dengannya. Di tempat kerja, Ketua Gu berkunjung dan dia terkesan dengan cara sarang menangani krisis. Dia mempromosikannya untuk bekerja di King The Land dan dia senang, sementara itu, Guwon melihat-lihat foto dan tersenyum saat memperbesar foto sarang. Sang Sik mengejutkannya dan dia dengan cepat mengubah foto itu menjadi miliknya. Ini hanya membuatnya terlihat seperti seorang narsisis tapi sepertinya itu lebih baik daripada ketahuan melihat sarang. Sang Sik mengungkapkan foto-foto telah dipilih untuk kampanye dan itu termasuk foto di mana Guwon telah dipotret untuk memiliki senyum kartun. Dia memberitahu Sang Sik untuk mendapatkan fotografer dan begitu dia sendirian, dia beralih kembali ke fotonya. Dia menatapnya dan mulai tersenyum sebelum menghentikan dirinya sendiri. Dia tiba-tiba mendapat iklan tes cinta untuk melihat bagaimana perasaannya tentang orang itu. Dia mulai mengambilnya dengan memikirkan sarang. Pada pertanyaan, saya tidak bisa berhenti memikirkan orang itu bahkan ketika saya mencoba untuk tidak melakukannya, dia berkonflik sebelum dia menjawab, ya. Hasilnya menunjukkan bahwa dia naksir sarang dan untuk menjalin hubungan, dia perlu bertanya bagaimana perasaannya. Adegan berikutnya membuatnya berjalan di lobi dengan niat seolah-olah dia akan melakukan hal itu. Namun, saat dia melihatnya, dia bersembunyi di balik tanaman. Tapi dia tidak bisa berhenti menatapnya saat dia berhenti. Dia melihat beberapa macarons dan ingat dia memakannya saat wawancara. Dia membeli beberapa dan mengikutinya. Dia akan meneleponnya saat